Shalom Next Gen, happy Sunday buat kita semua. Mari kita bangkit berdiri dan memuji nama Tuhan. Come on. Woo. Bertepuk tangan bersama-sama, mari. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Mari kita nyanyikan sebagai iman kita. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan, come on, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kita mau memuji Tuhan bersama-sama, come on. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan yang paling mulia hanya bagi Tuhan Allah kita. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan
untuk sukacitamu di tengah kami Tuhan. Ini kami Tuhan berkumpul bersehati Tuhan lewat ibadah online ini Tuhan. Kami ingin bawa ucapan syukur kami. Kami ingin menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Kami ingin merasakan hadirat-Mu dimanapun kami berada. Bekerjalah Tuhan di antara kami. Ini kami Tuhan penyembah-Mu. Siap untuk menyembah-Mu Tuhan. Thank you Lord. Thank you Jesus. Jesus bled and died for me. I see His wound, His hand, His feet, my Savior on that cursed tree. His body bound and laid in tears. They lay Him down in Joseph's tomb, the entrance sealed by heavy stone. Messiah still and all alone. Come on, we sing our praise. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless day we will sing Your praise. Oh Lord our God. And on the third and break of dawn, the Son of Heaven rose again. Oh, tremble then, where is Your sting? The angels roar for Christ the King. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless day we will sing Your praise. Oh Lord, come on, we sing, oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless day we will sing Your praise. Oh Lord our God. He shall return in robes of white. The blazing sun shall pierce the night, and I will rise among the saints. My gaze transfixed on Jesus' face. He shall return. He shall return in robes of white. The blazing sun shall
Kami ingin bawa ke tahta-Mu yang kudus Tuhan. Karena Kau begitu baik bagi hidup kami. Karena Kau Tuhan yang menyediakan segalanya bagi kami. Kau layak atas pujian kami Tuhan. Hanya Kau yang layak. Kami ingin dekat lagi Tuhan. Kami datang Tuhan untuk mengejar hadirat-Mu, untuk lebih mengenal-Mu lebih lagi Tuhan. Engkau yang bukakan pengenalan akan diri-Mu Tuhan kepada kami next gen-Mu Tuhan. We thank you Lord. Kami bawa segala penyembahan kami hanya bagi nama-Mu. Dekat padamu kerinduan kami Tuhan. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang
Next Gen naikkan lagu ini sebagai doa. Dekat padamu kerinduanku. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Oh, oh, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku, membawa sembah kami Tuhan, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Kami mau bawa sembah kami Tuhan, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Shalom di sisi Next Gen, selamat hari Minggu. Saya percaya semua dalam keadaan yang baik ya, dan saya percaya ke depan semua juga tetap dalam perlindungan Tuhan ya. Kita doakan teman-teman kalian ya, atau kenalan atau saudara-saudara kita yang mungkin kita dengar mereka kena COVID, itu bukan sebuah aib ya. Jadi kita doakan mereka supaya mereka bisa cepat sembuh ya dan kembali beraktivitas. Dan tapi saya percaya teman-teman saat ini sedang dalam keadaan yang baik ya. Nah teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, hari ini adalah ibadah yang terakhir ya buat Next Gen kita. Kita akan masuk ke dalam tahun yang baru minggu depan. Dan saya berdoa teman-teman yang masih muda ini tetap dalam sebuah visi, sebuah cita-cita, sebuah plan, sebuah harapan ya, untuk teman-teman bisa memasuki sebuah kehidupan yang lebih baik gitu ya. Janganlah kita stop bermimpi yang besar gitu selama kita masih muda saat ini ya. Nah teman-teman, tapi selain pencapaian jasmani, pencapaian kehidupan gitu ya yang kita jalani setiap hari, saya berdoa kita semua juga mempunyai sebuah kerinduan untuk mempunyai sebuah pencapaian rohani juga ya. Kenapa? Karena kita adalah anak-anak Tuhan
yang dipilih Tuhan untuk mengenal Dia, yang dipilih Tuhan untuk menyatakan namanya di seluruh dunia ini. Makanya waktu Tuhan Yesus mau naik ke surga, dia bilang sama murid-muridnya, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka, ajarlah mereka semua yang kukatakan kepadamu. Nah teman-teman semua, itu adalah tugas kita yang kita tidak boleh pernah lupa. Kalau kita lahir dan kita dipanggil sama Tuhan untuk bisa mengenal Dia, ada sebuah tugas yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Nah, teman-teman, sebelum kita membaca satu perikop dalam firman Tuhan, mari kita berdoa untuk berdoa supaya Tuhan mengajar kita mengerti firman Tuhan. Tuhan, terima kasih atas segala berkat-Mu, atas segala pimpinan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena kami boleh ada dalam keadaan yang baik saat ini melayani Engkau, memberitakan firman-Mu, Tuhan, mendengarkan firman-Mu, belajar firman, menyembah Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, dan biarlah ucapan syukur kami terus ada dalam hati kami, supaya kami semakin hari Tuhan semakin mengenal Engkau, semakin dekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau ajar kami, Engkau ubahkan hati kami melalui firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa, amin. Nah, teman-teman semua, hari ini di penghujung tahun ini gitu ya, saya mungkin familiar, dan kita mungkin familiar dengan kata resolusi ya, dalam memasuki sebuah tahun yang baru. Kalau di tahun yang lama mungkin kita ngomongnya evaluasi, tapi kalau kita mau masuk ke tahun yang baru, kita suka tulis tuh resolusi gitu ya. Nah kayak contohnya gini, ada resolusi yang kayak life changing gitu kan. Tapi ada resolusi yang mungkin seperti contoh teman saya punya satu teman baik. Dia bilang, pokoknya saya punya resolusi tahun ini tidak mau makan Indomie. Dan betul sampai akhir tahun dia gak makan Indomie. Nah 1 Januari dia makan Indomie. Nah itu resolusi dia berhasil ya. Nah apapun itu teman-teman, kita memasuki sebuah tahun yang baru mungkin dengan sebuah harapan, sebuah target untuk kita menjadi orang yang lebih baik, lebih sehat, lebih tertata dalam keuangan misalnya, yang sudah bekerja ya, lebih rajin lagi sekolah misalnya. Gue pengen kuliah apa ya, gue udah mulai plan dari sekarang. Nah, kita memasuki sebuah tahun yang baru dengan harapan menjadi sebuah pribadi yang baru dalam hal apapun sebenarnya. Nah, teman-teman, tapi sebagai anak-anak Tuhan, ya, saya pengen mengingatkan kepada kita semua, termasuk kepada diri saya. Biarlah kita bukan hanya memasuki sebuah tahun yang baru dengan resolusi untuk menjadi sebuah pribadi yang lebih baik, tetapi juga kita punya sebuah resolusi dan pencapaian dalam hal-hal yang rohani. Ya, itu kita tidak boleh lupakan teman-teman. Kenapa? Karena kita adalah anak-anak Tuhan yang dipilih sama Tuhan untuk memberitakan namanya di seluruh dunia ini. Ya, makanya pas di akhir itu di Matius pasal 28, Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka, ajarlah mereka melakukan apa yang aku ajarkan kepadamu. Ya, itu tugas kita teman-teman. Kita sudah dipanggil untuk percaya kepada Tuhan, dan kita juga dipanggil untuk menyatakan namanya di dalam dunia ini. Ya, nah jadi teman-teman semua, saya berdoa dan saya mau mengajak kita semua untuk punya sebuah kerinduan, mempunyai pencapaian resolusi dalam kerohanian kita. Yang mungkin di tahun sebelumnya, apalagi karena corona ya kan, diam di rumah ya kan, bukan menjadi sebuah waktu untuk kita lebih eager lagi di dalam Tuhan, lebih banyak baca buku, lebih banyak baca Alkitab, tapi mungkin kita jadi lebih banyak nonton atau main-main game mungkin yang berlebihan, mungkin yang tidak membuat kita itu dekat kepada Tuhan. Tapi biar tahun 2021 ini kita semakin eager di dalam Tuhan. Nah, teman-teman, itu yang pertama yang saya ingin bagikan gitu ya, bahwa saya pernah mendengar pastor berkhotbah, pastor kita ya,
Dan dia katakan, dia mengutip seorang pembicara, seorang penulis, dikatakan bahwa hidup yang tidak dievaluasi adalah hidup yang tidak layak untuk dijalani. Ya, hidup yang tidak dievaluasi adalah hidup yang tidak layak untuk dijalani. Nah, teman-teman semua, bagaimana dengan kita saat ini? Adakah kita mengevaluasi kehidupan kita, even dalam hal yang rohani maupun hal-hal yang jasmani? Ya, adakah kita mengevaluasi bahwa tahun ini saya kayaknya dari males level 1 jadi males level 2 misalnya. Atau kita menjadi orang-orang yang yang dulu kurang ajar sama orang tua level 1, sekarang level 2. Apakah seperti itu? Kita tidak pernah mengevaluasi kehidupan kita, even memasuki sebuah tahun yang baru, sehingga dikatakan bahwa kehidupan kita sebenarnya tidak layak untuk dijalani. Kalau kita tidak mengevaluasi hal-hal seperti ini gitu ya, menjadi orang-orang yang lebih baik dalam segi jasmani maupun segi rohani ya. Nah, teman-teman semua, saya mau katakan bahwa perubahan kehidupan ya yang diberikan, yang disebabkan oleh pengenalan akan firman Tuhan itu sebenarnya adalah sebuah adventure, bukan sebuah formula, bukan sebuah rumus. Ya, adventure itu artinya kita mengalami sendiri di dalam kehidupan kita bagaimana kehadiran Tuhan, firman Tuhan, begitu kita renungkan dan begitu mengubahkan setiap hati kita. Ya, jadi saya mau katakan bahwa kalau ada firman Tuhan yang ngeblend di dalam kehidupan kita yang menjadi adventure buat kita, baru ada life changing, baru ada mind changing, baru ada sebuah pencapaian rohani yang mungkin kita impikan di tahun yang baru ini. Ya, teman-teman, firman Tuhan itu menjadi hidup di dalam kehidupan kita di saat kita melakukannya. Di saat kita baca mungkin kita belum mengalami. Contoh, saya baca, janganlah kamu khawatir, burung udara aja dikasih makan, bunga bakung diberikan pakaian yang indah. Ya, mungkin waktu saat saya sedang dalam kehidupan yang berkelimpahan, saya hanya menjadi bacaan, menjadi iman saya, tapi belum saya lakukan. Tapi waktu saya merasa saya dalam kekurangan, dan saya apply firman itu dalam kehidupan saya, oh iya, Tuhan bilang gak boleh khawatir, burung aja Tuhan pelihara, masa saya anak-anaknya enggak. Firman itu menjadi hidup di dalam kehidupan saya. Ya, makanya firman Tuhan itu bukan menjadi formula atau rumus di dalam kehidupan kita, tetapi biarlah itu menjadi adventure dalam kehidupan kita. Kita mengalami, kita menghidupi, sehingga life changing itu terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, nah teman-teman semua, saya berdoa biarlah firman Tuhan itu di awal tahun ini dan sampai akhir tahun depan dan sampai selama-lamanya bisa menjadi sebuah kesukaan buat kita semua. Ya, bukan hanya sebuah kayak yang merasa banyak larangannya A B C D, tapi menjadi sebuah kesukaan buat kita karena apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi rancangan Tuhan buat kehidupan kita, firman Tuhan yang Tuhan berikan buat setiap kita, itu endingnya udah pasti indah. Ya, jadi di penghujung tahun ini saya berdoa buat kalian, biarlah resolusi-resolusi yang kalian pikirkan untuk tahun ke depan, ya, juga merindukan sebuah pencapaian rohani, bukan hanya pencapaian jasmani ya. Nah, sebelum masuk ke dalam poin kedua yang merupakan poin terakhir dari saya, jadi gini, pastor kita waktu memasuki tahun 2021 ini, Tuhan kasih sebuah visi di dalam hatinya buat jemaat-jemaat kita gitu ya. Jadi tema kita di tahun 2021 akan menjadi tema yang berjudul yang berbunyi hatiku haus padamu. Waktu saya mendengar ini, teman-teman semua, saya sangat setuju sekali. Ya, saya sangat biarlah tahun ini menjadi tahun di mana kita semua, baik umum, next gen, sekolah minggu, semua deh yang ada ibadah di sini, dewasa muda ya,
menjadi tahun di mana hati kita kembali lagi haus akan Tuhan, akan hadiratnya, akan menyembah Dia, akan firman-Nya. Dan biarlah semua itu ngeblend di dalam kehidupan kita, ya, sehingga kita menjadi seorang pribadi yang berubah. Oke. Nah, teman-teman, yang kedua, saya mau bacain sebuah ayat yang lumayan panjang. Dari teman-teman baca aja ayat ini, di saat kita renungkan, tanpa saya harus bicara banyak pun, saya percaya kalau kita benar-benar merenungkan, kita pasti mendapatkan sebuah firman yang menjadi reminder buat kehidupan kita, ya. Kita baca sama-sama di dalam Efesus 4 ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka, karena mereka keras kepala, ya. Ini teman-teman, saya minta teman-teman semuanya pay attention, ya, di dalam ayat yang kita baca ini. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian, kata firman Tuhan. Kamu telah belajar apa? Kamu telah belajar apa? Mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Ini kita, teman-teman, karena kita banyak diajarin firman Tuhan di dalam gereja, ya. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu dengan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, teman-teman semua, sudah sangat jelas apa yang ayat ini sampaikan kepada kita. Kita sama orang dunia adalah orang-orang yang berbeda. Kita dipanggil Tuhan untuk mengenal Tuhan, kita belajar firman Tuhan di gereja, kita diingatkan bahwa ini loh kehendak Allah, ini loh sifat-sifatnya Tuhan. Bagaimana kita bisa semakin hari semakin serupa dengan Kristus dan membagikan kasih kita kepada orang lain, gitu ya. Nah, dikatakan bahwa marilah kita menanggalkan manusia lama yang telah kita kenakan selama ini, gitu ya. Tetapi kita memakaikan manusia baru yang kita sudah tinggalkan tuh, yang namanya kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, kebencian, dan keinginan-keinginan yang jahat di dalam hati kita, gitu ya. Tetapi kita mengenakan manusia baru yang utuh seluruhnya, ya. Namanya menanggalkan, kita copot semua, ya. Kita buang, kita masuk ke dalam baju yang baru. Kita mengenakan manusia baru, yang dimana kita sudah tinggalkan manusia yang lama dan kita sudah masuk ke dalam sebuah manusia yang baru. Nah, teman-teman, butuh sebuah proses di dalam perubahan kehidupan kita, gitu ya. Tetapi kalau kita baca firman Tuhan, kita cintai firman Tuhan, ya, contoh perikop seperti ini yang tadi barusan kita baca, itu reminding kita, betul ya.
itu menjadi sebuah sebuah pengingat buat kita. Ayo, kita yang udah di dalam Tuhan, kita penuh kasih sama orang. Kalau yang kemarin mungkin saya belum hidup di dalam kasih kepada orang tua saya, kepada adik saya, kepada teman saya. Tapi tahun ini saya mau memakaikan manusia baru. Saya mau menanggalkan manusia lama saya. Dan saya pengen berkomitmen dan saya pengen Tuhan ubahkan saya untuk menjadi seorang yang lebih mengasihi. Misalnya seperti itu. Ya, teman-teman semua, itu yang saya mau bagikan kepada kita semua. Reminder buat kita semua yang simple bahwa di tahun yang baru ini, di mana biasanya orang mau menjadi pribadi yang lebih baik, ya, jangan pernah lupa bukan cuma hal-hal jasmani yang menjadi pencapaian kita, tetapi hal-hal yang rohani hendaklah itu juga menjadi kerinduan kita untuk kita punyai setiap hari. Makin rajin baca Alkitab, punya waktu yang pribadi sama Tuhan untuk berdoa, ya, mengenal Tuhan secara pribadi, hati kita yang lebih haus lagi akan Tuhan. Biarlah itu yang kita kejar. Dan saya percaya bahwa kalau kata Daud ya, kebajikan, kemurahan akan mengikuti aku. Ya, itu semua karena kita dekat sama Tuhan. Tuhan menyertai setiap kita semua. Ya, jadi biarlah tujuan kita di dalam dunia ini, yang pertama itu adalah Tuhan. Ya, saya tutup dengan satu ayat. Dikatakan Mazmur Asaf kalau nggak salah, Mazmur pasal 73 ya. Dikatakan bahwa siapakah yang kuingini di bumi dan di surga selain Engkau? Engkau adalah kekuatanku dan bagianku. Dia udah gak peduli tuh. Dia gak cari apa-apa di dalam dunia yang sementara ini. Ya, tetapi hanya Tuhanlah kekuatan dan bagianku. Dia udah bangga dengan itu. Dia udah happy dan sukacita dengan itu. Karena bersama dengan Tuhan hidupnya komplit. Gak ada apa-apapun bersama dengan Tuhan, hidupnya komplit. Ya, nah itu yang saya bagikan kepada kita semua. Saya ajak teman-teman berdoa untuk kita memasuki tahun yang baru dan menutup tahun 2020 ini. Saya percaya bahwa penyertaan Tuhan juga beserta dengan kita ya. Tuhan, terima kasih atas segala berkat-Mu, atas segala pimpinan-Mu dalam hidup kami. Dan saat ini kami berdoa Tuhan, hamba-Mu berdoa buat teman-teman di sini yang mendengarkan. Tuhan yang memimpin kehidupan mereka untuk menjadi kehidupan yang lebih baik. Menjadi pribadi yang lebih baik Tuhan. Kau ubahkan mereka dari dalam keluar melalui firman-Mu Tuhan yang mereka dengarkan. Biarlah mereka semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu. Juga kami semua yang melayani Engkau Tuhan, biarlah hidup kami semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, terima kasih atas tahun ini yang luar biasa. Kami bisa belajar banyak. Dan kami serahkan tahun ke depan 2021 ini ke dalam tangan-Mu. Segala cita-cita kami, segala pengharapan kami, segala apa yang menjadi plan kami, Tuhan berkati. Biarlah kalau sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, Engkau yang memimpin, Engkau yang mewujudkan buat setiap kami. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah kami merindukan Engkau lebih lagi di dalam hati kami. Engkau yang kami utamakan di dalam kehidupan kami di tahun yang baru ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami hamba-Mu berdoa Tuhan, Kau memberkati setiap mereka dalam pekerjaan mereka, dalam sekolah mereka, supaya mereka jadi berkat, memuliakan nama-Mu Tuhan. Berikan mereka kesehatan dan perlindungan, berikan mereka pimpinan-Mu dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya, amin.